Nah, jadi dengan referensi la tusayyiduni fi salah, tidak boleh kita mengatakan yaitu mensaidkan, mengkomandankan kepada Muhammad. Nah, nyan baik dapati memang nyan hadis. Nah, tapi Nabi Muhammad sendiri juga mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya ini adalah penghulu segala manusia. Nah, jadi pakiban dengan la tusayyiduni fi salah. Nah, jadi bagi mereka-mereka yang ingin merubah kedudukan Islam di pihak ataupun sebelah dalam, diajarkanlah orang Islam dengan kalimat la tusayyiduni fi salah. Tapi betetim. Jadi di samping Nabi Muhammad na sakit benar pangkat manusia biasa dan pangkat manusia luar biasa dengan na gedrimang wahyu, dan pangkat luar angkasa dengan na yaitu Isra dan Mi'raj. Apakah wajar kita hilangkan Sayyidina? Tidak wajar. Ya, jadi walaupun na orang pegah laganya. Jadi oleh karena demikian, iban cara teman han mepok hadis ana sayyidu walad Adam dengan iaitu la tusayyiduni fi salah, mepok puhan. Man mepok ke bancara ada pula. Ngak baik mepok li. Benar dan kentring deh. Jadi manusia Yahudi dikatakan kafir musyrik, manusia Nasrani juga dikatakan kafir musyrik. Kafir adalah yang melawan, yang mengingkari Nabi Muhammad sebagai Rasul, itu dikatakan kafir. Teman musyrik Yahudi dengan mengatakan Uzair Nabiullah sebagai anak Allah, itu menjadi musyrik. Sedangkan yaitu Nasrani mengatakan Isa dan Maryam sebagai oleh Nabi umat Nabi Isa menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Oleh karena demikian di permulaan Islam ada juga orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad juga menyembah Muhammad sebagai Tuhan. Jadi kepada manusia yang telah beriman kepada Nabi Muhammad yang berlebihan sehingga menyembah Muhammad menjadi Tuhan, kepada mereka itulah Nabi Muhammad mengucapkan la tusayyiduni fi salah. Jadi kepada orang yang semah Muhammad ipegat ke Tuhan, kenyan di Nabi keken la tusayyiduni fi salah. Ada bahasa katanya baik ka semah lung kan Tuhan yang ka semah. Yan bahasa katanya kan bermakna baik ka kun said ke lung. You understand? Yes. Jadi la tusayyiduni fi salah ke Nabi Muhammad kepada manusia-manusia yang berlebihan pemahaman akidahnya, kecintaannya sehingga menjadi Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Oleh mereka menyembah Muhammad sebagai Tuhan, kepada mereka itulah Nabi Muhammad mengucapkan la tusayyiduni fi salah. Jadi baik ka semahlung ahwate ka sembah kan baik ka kun said ke lu. Jadi diputar balikkan fakta bagi mereka kepada kita, mengatakan kita tidak boleh mengucapkan said kepada kan menan maksud sebagai kan neduk Nabi memang kasaid kiban baik tak pegah said nyo ke hino pelagi umurno dia katanya.
Jadi yang hanata mernonyo pengut tu. Yan peti sena harganya ya abud ke di harap jamun pengut. Ya pengut almarhum Allah maghfilahu Abu Tanah Habai. Yan bocor sendok harganya ba Abu Tanah Habai kana betul-betul iaitu gumno Islam akidah walaupun ba ulama lain kajik ikut iaitu sena harganya karena Islamnya tidak belajar dengan secara sempurna, hanya belajar dengan ikut-ikutan, maka sena harganya ikuti menjadi imam. Tapi lepas dengar dari Abu Tanah Habai memang betul iaitu gemurno akidah tauhid fiqh dan tasawuf dan yakin kepada Allah, berpegang hablum minallah dengan sebenarnya, maka tidak tertipu Abu Tanah Habai dengan keislaman senak harganya dengan cara kah pegah Islam nyo boleh tu terbayang. Jadi watelup senak geranyo dalam itu kulam itu dikebalik punan Abu Tanah Habai karena cara malim gebi ilmu le Allah Taala kabak itu hinan pegah juga kafe bu hinan baca nian ba Abu Tanah Habai nak kejik gete yang cinau baik tertipu baik tergoda dengan iaitu surban bajai dan bom sabah hoyajaknya baik tertipu baik tergoyang. Belajarlah ilmu dengan sesungguh. Jadi Nabi Muhammad Rasul nyan pangkat yang lebih leal. Jadi mio dapati hewaknya batil kita kan menghina komandan sendiri. Jadi bandua hadisnya betul. Cuman penafsiran pemahamannya diselewengkan. Jadi mio tak pegah la tu saiduni tak pahami baik kaputai lung pakiban dengan ana sayyidu waladi adam. Jadi dalam ilmu hadis apabila paradoks sesuatu hadis yang berlawanan ana sayyidu walad adam dengan la tu sayyiduni paradok Tuhan nian tukang hakim ji itulah asbabul wurud ji. Pakan sebab terjadi ana sayyidu walad adam dan sebab la tu sayyiduni fisalah. Jadi dalam halnya lah ubina Rasul bersifat dengan a'raf basyari, bersifat dengan sifat kemanusiaan. Tetapi ada tarafnya dalam hal makan minum perkawinan sampai ajal pun sama-sama tetapi kita harus yaitu menghormati dengan beliau menerima wahyu semua rasul. Akan tetapi yang diangkat untuk mengambil yaitu ibadah rasul yang lain tiada, cuma Nabi Muhammad, maka wajarlah beliau yaitu rasul mursal. Rasul mursal. Cuman Bek nacid li kedayona ladum sebahagian ahwatem meselawut Gekun Muhammad afdali Rasul Nyona lon kalon iaitu Bakyau Tuba selawut ji dari luar Aceh Muhammad afdali Rasul oleh yang dilikutnya nalo dengar lom urang di Aceh selawut Muhammad afdali Rasul nyan bek tabacali lagi nyan kibancit Muhammad afdalir Rasul bek Rasul Muhammad afdalir Rasul nyan bek Rasul pat beda menyo Rasul tulisan ji ra sin lam we Rasul bermakna seorang diri
Tapi kalau ra barisnya dhammah ru sin langsung lam tiada waw, bacaannya rusul. Berarti kalau kalimat rusul mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau rasul hanya seorang pribadi. Jadi Muhammad afdalir rusul. Semua rasul yang 25 ataupun 20 put ribanya, Muhammad yang paling di atas. Tapi kalau Muhammad afdalir rasul ngata terbanding. Hanya maka aji menyebab selaut Muhammad afdalir rusul takun. Teman leurangnya na salah bak gekun hana salah. Jadi menyoka mufhum ihnan jino tak masuki dalam sebagai sambungan dengan kalimat setengah. Jadi setengahnya konsikan. Jadi setengahnya menyobah Aceh bacut sedikit. Sina dua ne. Bi dua ne. Bilung bacut. Bilung bu. Bermakna athai kana kedih kana kenau yang gekun bacut bo dua ne tiat nyan hana betah. Jadi kan bermakna setengah tikan. Moho kan? Jadi bahasa kita ladum. Jadi ladum iaitu sebagai iaitu Nabi katanya iaitu bersifat dengan sifat alat basyariah. Jadi dalam Nabi Muhammad bersifat dengan iaitu sifat basyariah itu mempunyai faedah-faedah dan mempunyai hikmah. Faedah nan to'oh faedah. Nyan faedah nyan barang yang hana tamita. Tapi mentemung. Jadi ada hana tamita benda-benda yang berharga yang katemeng tanpa rencana. Usaha na usaha tapi hana rencana. Nanto na usaha ngan hana rencana. Nanto ahwate ta pegat rumah ataupun taduk barang kapat ikatnya kenyo pelai ke i. Na pelai. Jadi jalan untuk mencapai tujuan benar ia kiban tayang. Usahaku mon. Jadi bak takuh mon tujuan merempoklah sabuh benda yang berharga. Itu namanya faedah. Yang kanturi untuk faedah. Kantung. Jadi dalam gedanya oleh ulama yang kagak karang kitab. Gepurnolah gedanya dengan ilmu pengetahuan yang kadonnya gemurno bak gure irsyad daripada gure gebi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Getulislah bak kitab lagi yang bacalah lagi gedanya. Maka dalam kitabnya na bab, na pasai, na furu, na tatimah, na khatimah sampai tu na nyo gedanya kan salah sabuh daripada beberapa faedah. Faedah jid ke Rasul, faedah jid ke Nabi dan faedah oleh ulama geputuri gedanya sifat-sifat Rasulullah. Berarti faedah itu pakan teman karena bunuh Nabi Rasul bersifat basyariah na sakit. Nyan kegedanya hana gepegah ge sabar. Tapi karena bunuh dengan nabala kepadanya oleh para rasul beliau bersabar. Jadi faedah iaitu yang terjadi sabar bak Nabi nyan faedah jih kegedanya supaya gedanya itibak mengikuti sifat rasul nyan faedah kegedanya. Jadi yang kepegah ke rasul